Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Salsabila Valina dengan NIM 2010411018 akan mempresentasikan pengembangan desain manajemen informasi sistem PT BCA. Langkah pertama yaitu mendesain ulang bisnis. Manajemen proses bisnis menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisa proses yang ada, merancang proses baru, dan mengoptimalkan proses tersebut. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah berikut. Identifikasi proses untuk perubahan. Salah satu keputusan strategis terpenting yang dapat dibuat oleh perusahaan tidak menentukan bagaimana menggunakan komputer untuk memperbaiki proses bisnis, namun memahami proses bisnis apa yang perlu ditingkatkan. 2. Mengidentifikasi proses yang ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat masukan, keluaran, sumber daya, dan urutan aktivitas. 3. Desain proses baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya, tim perancang proses akan mencoba memperbaiki prosesnya dengan merancang yang baru. Yang keempat, masukkan proses baru. Dan yang kelima, pengukuran terus-menerus. Alat untuk manajemen proses bisnis. Lebih dari 100 perusahaan perangkat lunak menyediakan alat untuk berbagai aspek BPM termasuk IBM, Oracle, dan TIBCO. Alat-alat ini membantu bisnis mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang memerlukan perbaikan, menciptakan model proses yang lebih baik, menangkap dan menerapkan peraturan bisnis untuk melakukan proses, dan mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung proses baru atau didesain ulang. Tinjauan umum pengembangan sistem. Analisa sistem. Analisa sistem adalah analis masalah yang coba diatasi oleh sebuah perusahaan dengan sistem informasi. Analisis sistem juga mencakup studi kelayakan untuk menentukan apakah solusi tersebut layak atau dapat dicapai dari sudut pandang keuangan, teknis, dan organisasi. Desain sistem. Perancang sistem merinci spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisa sistem. Spesifikasi ini harus menangani semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Melengkapi proses pembangunan sistem. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan selama analisis dan perancangan sistem ke dalam sistem informasi operasional sepenuhnya. Langkah penutup ini terdiri dari pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan perawatan. Pengembangan end user. Serangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat membuat ini menjadi mungkin. Bahasa generasi keempat adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna akhir membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit atau tanpa bantuan teknis. Beberapa alat keempat ini juga meningkatkan produktivitas pemrograman profesional. Pengguna akhir kemungkinan besar bekerja dengan perangkat lunak PC dan bahasa query. Aplikasi perangkat lunak dan outsourcing. Ketika sebuah sistem dikembangkan dengan menggunakan paket perangkat lunak aplikasi, analisis sistem akan mencakup upaya evaluasi paket. Kriteria evaluasi yang paling penting adalah fungsi yang disediakan oleh paket, fleksibilitas, keramahan pengguna, sumber daya, perangkat keras dan perangkat lunak, persyaratan database, upaya pemasangan dan pemeliharaan, dokumentasi, kualitas vendor, dan biaya. Proses evaluasi paket sering didasarkan pada permintaan proposal atau RFP yang merupakan daftar pertanyaan terperinci yang diajukan ke vendor paket perangkat lunak. Komponen perangkat lunak. Selain mendukung integrasi sistem internal dan eksternal, layanan web dapat digunakan sebagai alat untuk membangun aplikasi sistem informasi baru atau meningkatkan sistem yang ada. Implementasi membangun sistem informasi pada PT BCA. Ada 3 fitur digital yang ditawarkan PT Bank Sentral Asia, yaitu fitur pertama berupa QR BCA Mobile yang dapat digunakan nasabah untuk membayar transaksi berbelanja di merchant dengan pembayaran QRIS.
Fitur kedua berupa tarik tunai tanpa kartu atau cardless di BCA Mobile yang memungkinkan pengguna untuk menarik uang tunai tanpa kartu ATM, serta mendukung nasabah untuk meminimalisir kontak fisik terhadap benda atau lainnya. Fitur yang ketiga berupa debit online, yaitu fitur yang memudahkan pengguna dalam pembayaran transaksi online dan memberikan dua keuntungan, yakni kemudahan kontrol transaksi dan tanpa batas. Pendekatan pengembangan sistem yang digunakan yaitu pendekatan bawah naik, dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan, dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.